Bu Ajeng kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kita sama sekali nggak pernah ngajarin Alisa untuk benci sama Bu Ajeng. Tapi Alisa sendiri yang benci sama Bu Ajeng karena kelakuan siapa? Kelakuan ibu sendiri. Cinta kita. Ntar lagi aku akan nikah sama Dirga. Andai aja papa masih di sini. Aku akan senang papa yang jadi wali aku. Dion. Sini, dengar ya. Setelah apapun yang sudah aku lakukan untuk perusahaan, untuk papa juga, aku nggak pernah dianggap sama papa. Aku benci papa. Apapun yang terjadi, aku akan bawa papa hadir di hari pernikahan aku, Pak. Al, kenapa? Ya, aku mau minta izin sama kamu. Di hari pernikahan kita nanti, aku boleh ya bawa foto papa. Aku mau papa hadir walaupun hanya dalam bentuk foto. Boleh kok, Lisa. Jangankan pas pernikahan kita. Kamu mau bawa foto papa kamu di rumah kita nanti, aku izinin juga. Benar. Ya benar dong. Pokoknya, apapun yang bikin kamu senang, apapun yang bikin kamu bahagia, kamu lakuin aja ya. Itu kan janji aku sama kamu. Bikin kamu bahagia. Makasih ya, Ga. Dokter, bagaimana perkembangan kesehatan anak saya? Udah berapa bulan kan kemo? Pasti anak saya sehat ya, dokter ya? Maaf, Bu. Kemo yang dijalanin Pak Rangga nggak berhasil. Tumornya makin besar. Maksudnya gimana, dokter? Saya udah lihat data Pak Rangga dari rumah sakit sebelumnya. Memang dari awal sudah diberitahukan tipe tumor seperti ini tingkat keberhasilannya hanya 25%.
dokter sendiri yang bilang ke saya, anak saya harus di kemo biar sembuh. Kalau memang nggak sembuh, ngapain dokter menyarankan saya untuk kemo? Buat apa kemo, dokter? Karena di sebagian pasien yang memiliki sakit yang sama dengan Pak Rangga, itu berhasil. Gini dokter, ini bukan akhir dari segalanya dong. Pasti ada cara lain untuk pengobatan anak saya, pengobatan yang lain supaya anak saya sembuh. Ada dong dokter, iya kan? Maaf Bu, tidak ada. Rangga, misi dokter. Rangga. Nak. Rangga, kamu jangan kecil hati dulu sayang. Ini bukan akhir dari segalanya. Kamu masih bisa berobat ke luar negeri. Ma, dari beberapa bulan lalu, Mama juga selalu bilang akan membawa aku ke luar negeri untuk berobat. Tapi mana? Sampai sekarang aja enggak. Sabar sayang. Semuanya pakai proses. Nggak gampang. Ingat, status kamu kan buronan. Jadi orang bayaran Mama lagi berusaha supaya kamu punya visa, punya paspor. Jadi bisa terbang berobat ke luar negeri. Itu janji Mama. Kamu tenang aja. Ya sayang ya? Mama nggak usah buang-buang waktu, Mama. Aku juga nggak lama lagi udah nggak ada kok di sini. Hei, jangan ngomong begitu dong, Rangga. Lagi pula Mama nggak usah repot-repot nolongin aku dan sampai bawa aku ke villa. Percuma, Ma. Semuanya percuma. Rangga. Mau makan? Hai. Udah makan kalian? Udah kok tadi. Terus gimana? Jadi ketemu sama Bu aja? Enggak. Kata Binarsi, Mama selalu pergi pagi dan pulang malam. Aku sih cuma ngerasa ya semakin yakin aja kalau Bu Ajeng lagi ngurusin Rangga sih. Tapi apa perlu gue ikutin lagi, Ro? Gak usah. Kalau kata gue sih mendingan lu fokus aja dulu sama pernikahan kalian. Setelah itu baru kita cari tahu sebenarnya Mama itu kemana. Dirga? Kok Dirga masih di sini? Emangnya kenapa, Mbak? Kamu sama Alisa kan mau nikah, jadi kamu harus jalanin proses pingitan. Ya, kan gak sekarang juga kan, Mbak? Kan seminggu lagi mau nikah, jadi kamu nggak boleh datang ke sini. Kok gitu sih, Mbak? Iya, kalau aku kangen, gimana? Pokoknya mau kangen, mau rindu, pokoknya kamu harus jalanin proses pingitan. Tahu nggak pingitan? Kalau kata gue sih, ya udahlah, jalanin aja. Dulu gue juga sempat ngelawan, tetap aja gue kalah. Ya deh, ini terakhir ya. Besok-besok nggak lagi, oke? Bu Ajeng. Apa nih apa? Nyonya, Nyonya Alisa pulang ke rumahnya sama Mas Dirga nyari Nyonya tapi Nyonya nggak ada. Iya Bu, Mbak Alisa sama Mas Dirga tuh mau nikah. Mereka tuh kelihatannya cocok banget. Iya Nya, mereka tuh kelihatan saling sayang gitu loh Nya. Ya terserah. Lain kali kalau datang lagi usir aja ya. Saya nggak suka dengan anak saya. Anak itu kurang ajar. Udah dilarang, tetap aja maunya begitu. Nikah kok nggak bilang-bilang. Anak macam apa itu? Anak durhaka kan?
Justru itunya, mereka datang ke sini tuh mau minta izin sama nyonya, mau minta restunya. Pokoknya saya nggak peduli. Terserah. Lain kali kalau mereka datang lagi, usir ya. Tetap ngotot, kegatelan, mau nikah sama kakaknya Dion. Kalian tahu kan, Dion seperti apa? Apalagi kakaknya, ya kan? Iyanya. Kalian saya gaji, jadi harus nurut apa kata saya. Kalau saya bilang usir, usir. Iyanya. Nyonya kok aneh ya, Tun? Oh, kan harusnya seneng kan, Tun? Padahal anak mau nikah datang ke sini, berarti kan punya niat baik, Tun. Malah suruh ngusir. Iya ya, Bi. Wajeng sekarang jadi aneh. Ayo, Tun. Aku benar-benar gak berguna. Yang aku bisa lakukan hanyalah menunggu sampai aku mati. Rangga, adik kamu Alicia, dia akan segera menikah. Nikah? Alicia nikah sama siapa, Ma? Sama siapa lagi? Sama kakaknya Dion. Maafin kakak, Dek. Kakak sebenarnya mau menjadi wali nikah kamu. Karena status kakak seperti ini, kakak nggak bisa menjadi wali nikah kamu. Kakak akan menjadi orang paling menyesal kalau sampai kakak mati tapi kamu belum maafin kakak. Alicia, aku harus hadir. Aku harus ada di pernikahan anak aku. Bagaimanapun juga Mama ini ibu kamu, Nak. Mama harus ada di pernikahan kamu. Mama harus melihat kebahagiaan kamu, senyum kamu. Kenapa kamu sekarang berubah, Alicia? Kenapa kamu sekarang gak nurut lagi sama Mama? Kenapa kamu nekat begini menikah tanpa Mama? Aku yakin Alicia otaknya dicuci oleh Yasmin dan Romeo agar Alicia membenci aku. Aku harus merebut Alicia anakku, supaya dia membenci Romeo dan Yasmin. Bukan aku. Bukan malah membenci aku, ibunya. Enggak. Kamu gak boleh seperti ini, Nak. Kamu anak Mama. Kamu jangan mengikuti mereka berdua. Yang menikah tidak izin juga sama Mama. Harus merebut, ya. Aku harus merebut kembali Alicia. Kamu udah siap? Udah. Oke. Sayang, aku udah masukin semua barang ke mobil. Kamu ada lagi nggak yang mau dimasukin ke mobil? Kayaknya nggak ada deh. Kamu, Alisa? Udah semua kok. Iya, udah semua kok. Masuk mobil. Ini satu lagi nih dimasukin ke mobil ya. Mbak, dia bawa apaan itu? Ini bawa mainan anak, siapa tahu dibutuhin nanti di tempat foto. Kayaknya nggak usah deh, Mbak. Pasti mereka juga nyediain properti kok. Aduh, mana tahu butuh di sana, nggak ada ya. Ya udah, terserah dia deh, sayang. Udah bawa. Oh ya, Mbak boleh foto sebentar nggak kalian ini? Mau Mbak kirim ke kampung, ya? Jadi, situ. Ayo. Oke.
1, 2, 3. Ganti gaya. Sebentar, ada yang nelfon. Halo? Oh, udah di situ? Ya, Mas. Oke. Saya segera ke sana ya. Udah datang fotografernya? Iya, kita berangkat sekarang aja yuk. Yaudah, yuk. Yuk. Alicia? Mama ngapain kesini? Alicia, kamu tetap menikah dengan laki-laki ini? Mama kan sudah melarang kamu. Kenapa sih kamu seperti ini? Romeo, Yasmin, pasti kamu berdua ya yang ngajarin Alicia supaya Alicia ngelawan sama Mama. Bu Ajeng kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kita sama sekali nggak pernah ngajarin Alisa untuk benci sama Bu Ajeng. Tapi Alisa sendiri yang benci sama Bu Ajeng karena kelakuan siapa? Kelakuan ibu sendiri. Mau bicara sama kamu? Apa sih, Ma? Sebentar sini. Gimana ini? Udah biarin aja dulu ya. Alicia, mendingan di rumah aja yuk. Mama akan siapkan semua kebutuhan kamu di rumah. Oke? Pernikahan kamu akan Mama lakukan semuanya di rumah. Ayo pulang yuk. Gak usah lah, Ma. Aku udah cukup sama Yasmin dan Romeo. Mama yakin pasti otak kamu dicuci sama mereka. Mereka gak pernah cuci otak aku, Ma. Aku udah dewasa, Ma. Aku tahu mana yang benar dan yang salah. Dan di sini jelas Mama yang salah. Mama masih gak sadar juga. Alicia, Aku masih yakin sampai sekarang kalau Mama yang sembunyiin Karangga. Ya kan, Ma? sama sekali enggak. Mama tidak sembunyikan kakak kamu. Justru Mama sampai sekarang masih menanyakan keadaan kakak kamu di kantor polisi. Dan memang gak ada kabarnya. Udah terserah Mama. Aku udah gak bisa percaya sama Mama lagi. Ayo berangkat.